Sidarto ini melihat Sugi ini Iya. itu sedang berdiri menghadap sumur itu. Oh, Berdiri ya, Iya. menghadap sumur itu dengan tatapan mata kosong. Tapi bibirnya si Sugi ini seperti sedang ngobrol sama orang, padahal di depannya cuma sumur dan tidak ada siapa-siapa. Oke. Oke, masih bersama kami berdua di Jenggotan Jengkeran Rambut Golek Setan. Dunia bukan cuma tempat bagi manusia, tapi juga bagi mereka yang tak kasat mata. So, langsung saja kita mari berbagi cerita ya. Kira-kira malam ini ada cerita apa Anda? Oke, sebelum saya mulai ceritanya, aku mau nanya dulu nih. Oke, gitu kan. tanya. Kan sebelum episode ini kan Anda pernah cerita tentang, ini nggak tahu tayang apa enggak ya cerita Anda ya. Pokoknya Anda pernah cerita ini. Ada sebuah kutukan. Oke. Yang itu tuh kutukannya tuh berlaku untuk 7 turunannya. Oh iya. Gitu kan. Iya, Kebetulan ingat, teman Anda ingat. turunan ke-5 atau ke-4 gitu. Iya. Apa nggak salah ya? Iya. Nah, ingat, ini ceritanya secara premis itu mirip-mirip kayak gitu. mirip-mirip seperti ini. Nah, hanya saja cerita ini berlatar di tahun 1900, kira-kira kalau nggak 1930 ya 1940. Di Segituan. era kolonial. Masih kolonial. Wow. Masih kolonial. Nah, itu tuh gini, Bro, sebelum aku masuk ke ceritanya. Jadi di zaman dahulu kala nih, iya. yang nanti akan ada kaitannya sama cerita ini. Jadi zaman dahulu kala di sebuah kerajaan, Bro ya, di Sulawesi. Sulawesi. Nah, kebetulan pas saya nanya kesultanan apa, si pencerita ini tidak bersedia lah untuk mengutarakan gitu nama kesultanannya. Pokoknya zaman dahulu kala itu ada kerajaan di Sulawesi. Itu tuh kan Anda tahu bahwa kalau kerajaan itu kan orang-orangnya bangsawan gitu loh. Iya. Dan keturunan-keturunannya itu kalau peraturan kerajaan itu harus menikah dengan keturunan bangsawan juga. Iya ada itu. Sampai suatu saat di kesultanan tersebut, Bro, salah satu anaknya ada yang melanggar hal tersebut. Oh, jadi menikahnya sama pribumi. Ya kan mereka pribumi juga. Ya maksudnya tidak bangsawan. Oh, gitu. Menikah sama orang yang bukan bangsawan, sampai-sampai membuat satu keluarganya atau petinggi-petinggi dari kerajaan itu marah lah. Oh, sesepuhnya. Sesepuhnya, keluarganya. Bahkan si anak itu dikutuk oleh bapaknya sendiri. Dikutuk dalam artian begini. Kamu silahkan menikah dengan siapapun, termasuk dengan orang-orang yang di luar dari bangsa kita gitu. Maksudnya bukan kalangan bangsawan. Tapi setelah itu kamu pergi dari tanah Sulawesi ini. Dan kamu jangan sekali-sekali pernah menginjak tanah Sulawesi ini. Termasuk turunan-turunan kamu sampai turunan ke-7. Wah. Intinya diusir sama keturunan-keturunannya nanti. Tidak boleh menginjak tanah Sulawesi. Wah, itu berarti kalau di era sekarang itu wis gak apa-apa yang boleh kon, tapi coret kok kakak kon. Nah, ya, kayak gitu mungkin dicoret ya. kakak. Iya. Nah, FYI, saya mendapatkan cerita ini dari teman saya. Oh. Maksudnya teman sejawat yang dimana sampai sekarang dia itu belum pernah ke Sulawesi. Ayo diajak ke sana? Jangan dong. Karena gini, karena si teman saya ini termasuk keturunan itu. Oh. Masih, dan teman saya ini keturunan ke-6. Oh. Jadi kan otomatis si keturunannya ini baru boleh berkunjung ke Sulawesi setelah anaknya teman saya ini. Logikanya kan begitu. Iya. Kalau menurut matematika sih gitu. Kalau matematika sih gitu. Matematika 1 2 3 iya. Ayo Atmosferia Sulawesi yuk. Iya,
Teman saya ini menceritakan Pak D-nya Pak D-nya yang mengalami sebuah kejadian buruk karena tidak sengaja menginjak tanah Sulawesi. Wah, Yang dimana Pak D-nya ini kalau saya tidak salah itu keturunan kelima atau keempat atau kelima gitu loh. Si Pak D-nya. ceritanya dia. Oke, si Pak D-nya ini diceritakan namanya Sugi, bro. Sugi. Ya, namanya Sugi, Pak D-nya ini. Dia berarti udah ini ya, semacam ada asimilasi budaya, jadi namanya sudah tidak ada dari sana. Betul. Oh iya, sudah njawani gitu ya. Wes jauh banget jenenge Sugi ngono to. Sugi ya. Namanya tuh nggak Sulawesi banget kan. Iya. Nah, Pak D-nya tuh namanya Sugi. Nah, Pak D Sugi ini kan tidak tahu kalau leluhurnya tuh pernah ada perjanjian seperti itu kan tidak tahu. Jangankan tahu perjanjian itu, tahu leluhurnya siapa aja nggak tahu. Iya. Terus yang kedua, apalagi keturunannya yang sudah sampai Pak D Sugi ini udah kecampur sama Jawa, jadinya udah bener-bener secara pengetahuan leluhurnya nggak ada lah. Udah kena mix ya. Udah kena mix. Ngeblend banget ya. Wah, cakep. Nah, ceritanya kan tentang Pak D Sugi. Nah, ini ceritanya kan di tahun 1940 lah gitu ya. Ceritanya di tahun segitu Sugi ini, kita sebut aja Sugi ya. Sugi ini mengalami kesulitan ekonomi, bro. Ya kan. Dalam artian begini, memang sih banyak dari orang-orang pribumi yang ekonominya tuh sulit, emang banyak banget. Tapi kendalanya Sugi ini tuh tidak punya lahan pertanian. Pokoknya tidak ada sumber daya alam yang bisa dikelola sama Sugi gitu loh. Jadi bener-bener kayak miskin banget. Ya berarti dia kesempatannya jadi pekerja. Jadi pekerja. Sedangkan nggak banyak loh, bro, tahun segitu pribumi yang bisa menyediakan pekerjaan kepada Sugi ini. Nggak banyak. Iya. Betul. Akhirnya dengan kesulitan ekonomi yang begitu menyusahkan Sugi dan juga tidak adanya tawaran pekerjaan dari pribumi, akhirnya Sugi ini memutuskan untuk bergabung bersama Kenil. Nah, kalau teman-teman belum tahu Kenil itu apa? Kenil itu adalah tentara bikinan Belanda. Tapi isinya itu pribumi. Yang dimana tentara-tentara bikinan Belanda itu adalah tentara-tentara yang ya pro sama Belanda lah, begitulah. Tapi digaji dan lain sebagainya. Nah, dalam sejarah Kenil ini sering dicap sebagai pengkhianat bangsa. Begitu. Iya. Nah, sebetulnya kan ya gimana ya, Sugi orang pribumi tapi kondisi ekonominya sulit, akhirnya gabung Kenil dong. Ekonominya lemah ya. Memutuskan untuk gabung Kenil dan dengan segala risiko yang sangguplah untuk Sugi pikul gitu ya. Iya, dia harus menerima konsekuensi sosial. Wah, antek Belanda nih. Betul. Iya kan, sanksi sosialnya tinggi banget. Dikucilkan tetangga, dirasani, iya kan, dihujat, di komen, di DM. Nggak ada Instagram. Belum ada ya. Nggak ada Instagram. Cari. Kalau mungkin di DM mungkin bahasa Belanda, saya nggak tahu bahasa Belandanya mungkin. Burnas Hopen ya. Bubur panas kok kopen lambemu. Burnas Hopen. Di DM ini aku ada cerita serem gitu. Belum ada jenggotan dong. Belum kan? Ya Allah. Singkat cerita, Sugi ini masuk Kenil, dan pas masuk Kenil, bro, emang anggota-anggotanya tuh semuanya pribumi. Anggota-anggotanya. Dan kebetulan daftar Kenilnya itu ya di Nusa Tenggara Timur. NTT. Markasnya kebetulan di situ. Di sektor poskan, situ. Ya. Poskan sana penempatan. Di Nusa Tenggara Timur bersama teman-teman pribuminya dan dipimpin oleh Komandan Bergen namanya. Komandannya tuh orang Belanda. Ada posnya di Nusa Tenggara Timur situ. Nah, pada saat bertugas nih, ya kan, Sugi dan juga tentara-tentara yang lain sama Komandan Bergen ini tiba-tiba di suatu hari tuh ada surat gitu loh, surat dari telegram ya. Dari pusat komandonya tentara Belanda itu, kalau
di Sulawesi ada Konflik pemberontakan. ya. Ya, ada konflik, banyak pemberontak. Nah, pemberontak ini maksudnya apa? Pemberontak ini adalah sekumpulan pribumi yang pro kemerdekaan. Oh, yang udah enak ya, Ya. sama kolonialisme ya. Makanya kalau di pihaknya kolonial itu orang-orang seperti itu termasuk dalam orang-orang pemberontak, begitulah disebutnya. Oke, akhirnya Komandan Bergen dan juga pasukan-pasukannya meluncur ke Sulawesi, termasuk Sugi. Ya kan? Meluncurlah ke Sulawesi. Nah, di sana Komandan Bergen dan juga pasukan-pasukannya itu menginap di sebuah apa namanya ya? Oyo. Bukan, belum ada Oyo. Di sebuah mereka bentuk base camp. Mereka bentuk base camp yang dimana lokasinya itu tidak jauh dari beberapa perkampungan. Jadi base campnya itu terletak di tengah-tengah beberapa perkampungan. Oh, di camp tentaranya. FYI, di dekat base campnya itu ada sumur, bro. Ada sumur dan sumur itu masih ada airnya lah. Nah, biasanya kalau orang bikin base camp kan biasanya deket-deket sumber air kan semakin bagus dong. Iya, ya kan? betul. Nah, tugas dari pasukan Komandan Bergen menuju Sulawesi, tepatnya di Sulawesi Tengah, bro. Di daerah Poso. Ya, di daerah Poso sana. Tujuan dari pasukan Komandan Bergen ke sana adalah untuk mensweeping orang-orang yang diduga pemberontak. Oke. Ya. Sweeping jangan mencuri. Sweeper itu. Oh iya, bukan. Sweepingnya itu sistemnya kayak gini. Jadi pagi-pagi Komandan Bergen dan juga semua pasukannya itu menyisir ke kampung-kampung. Oke. Nyampe di satu kampung, semua penduduk kampung Dikumpulkan. itu dikumpulkan paksa di tengah-tengah kayak lapangan gitu. Terus Komandan Bergen ini menyebutkan nama-nama, salah satu dari penduduk desa tersebut untuk dipanggil maju ke depan. Nah, nama-nama itu yang diduga sebagai pemberontak. Oh, yang dicurigai lah. Di absen. Padahal baru dicurigai ya. Iya. Disebutkan nama-nama orang yang baru dicurigai sebagai pemberontak. Nah, orang-orang itu kan maju. Setelah maju ditembakin semua, dang. Shock terapinya di situ ya. Ya, padahal baru dicurigai, nggak peduli tuh. Oke. Mau itu bener mau salah, pokoknya dicurigai, dipanggil, langsung ditembakin, tewas di tempat. Oke. Dan itu adalah sebuah sweeping yang menurut saya tuh kejam banget, karena yang ngumpul di situ tuh bukan cuman bapak-bapak dan ibu-ibu, ada anak kecil juga. Dan bahkan kalau ada pemberontak yang itu cewek, bro ya, bawa anak, itu ditembak, bro, sambil gendong anaknya sih dibiarin hidup ya. Oh iya, kan nggak mungkin anak kecil dia bayi memberontak. Ya, maksudnya gitu. Salah satu hal terkejamnya tuh begitu. Kejam ya. Nah, baru nih di desa pertama, pasukannya Komandan Bergen ngumpulin warga kan. Terus Komandan Bergen mulai manggilin tuh orang-orangnya. Nah, kan si Sugi kan mendampingi kan, sama menjadi sweeper di pinggir-pinggirnya sambil bawa senapan itu. Nah, si Sugi ini melihat ada di tengah pemanggilan itu ya, melihat ada sosok wanita, bro, di antara barisan warga itu, yang dimana profilnya itu tidak seperti warga kampung. Profilnya, pakaiannya itu daster, tapi dasternya yang bagus. Badannya tuh paling bersih sendiri. Dan pada saat dikumpulin itu, warga kan dikumpulin secara paksa. Kan ekspresinya pada takut semua. Nah, itu cewek yang dilihat, satu perempuan yang dilihat oleh Sugi ini, ekspresinya tuh tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Tenang, dingin. B aja gitu ya? B aja. Oke. Walaupun ikut baris ya. Oke. Nah, pada saat Sugi melihat sosok perempuan itu, Sugi ini siapa gitu kan. Tapi tidak begitu digubris lah sama Sugi. Udah selesai tuh kampung pertama, lanjut kampung kedua, sistemnya sama lagi. Dan lagi-lagi Sugi melihat perempuan yang sama. Kok bisa ada orang yang sama di dalam dua kampung kan? Iya kan? Loh, ini bukannya saya pernah lihat gitu kan.
Singkat cerita di kampung yang kedua itu udah beres ya kan. Kampung ketiga nih. Oke. Warganya dikumpulin paksa, otomatis warganya beda lagi dong dari kampung pertama sama kampung kedua kan. Lagi-lagi si Sugi melihat perempuan yang sama pakai daster yang bagus, wajahnya paling bersih sendiri dan wajahnya menunjukkan ekspresi yang sangat amat dingin. Dan kali ini ekspresi dari wanita itu menatap tajam ke arah Sugi. Oh. Jadi baris ya kan. Itu dia marah gitu ya. Bukan marah, lebih ke tatapan fokus banget. Oh, hanya Sugi saja. Hanya ya? Sugi saja. Padahal di situ harusnya center of attention-nya kan ada di Komandan Bergen. Yoi. Nah, betul. Sugi melihat hal tersebut langsung meneriaki si perempuan itu. Apa kamu lihat-lihat? Ya mungkin gitu ya. Iya. Hei, jaga sikapmu gitu. Iya. Diteriakin gitu. Colok lagi. Enggak. Nah, sambil nodongin senapan kan. Nah, mendengar hal tersebut Komandan Bergen langsung bilang ke Sugi, "Hey, take it easy," gitu kan. Take it easy. Biasa saja. Ya mungkin gitu ya. Hey, take it easy. Di kampung ini tidak ada daftar pemberontak. Oke. Saya ngumpulin cuman untuk peringatan saja, kalian jangan jadi pemberontak begitu. Karena di kampung-kampung sebelah tadi Iya. kita sudah mendapatkan beberapa perontak dan sudah kita eksekusi. Betul. Kurang lebih pasti seperti itu kan. Kebetulan di kampungnya tuh gak ada pemberontak lah, makanya si Komandan Bergen ini nyuruh si Sugi take it easy karena ngapain Anda marah-marah gitu loh. Iya. Di kampung ini gak ada pemberontak. Slow down bro. Ya kan gitu. Yoi. Oke, di kampung keempat ada pemberontak dieksekusi. Dan Sugi melihat perempuan yang sama lagi bro. Oh, Ya kan. Terus si Sugi ngomong ke Komandan Bergen, "Maaf interupsi, sambil bisik-bisik ya. Saya melihat perempuan yang sama di 4 kampung dan lain sebagainya. Saya mencurigai orang tersebut. Walau saya tidak tahu dia itu pemberontak atau bukan, tapi yang jelas saya melihat perempuan ini di 4 kampung yang berbeda yang sudah kita datangi tadi. Iya. Dan sekarang di kampung keempat ada bro, perempuan itu ada. Dan Komandan Bergen nanya, siapa dia? Ditunjuk, perempuan itu udah gak ada bro. Oh, hilang. Ya kan, hilang. Terus Komandan Bergen langsung nyuruh Sugi untuk fokus gitu kan, fokus. Terus Komandan Bergen nyuruh anak buahnya satunya lagi namanya Darto untuk nemenin si Sugi untuk beristirahat. Sugi disuruh istirahat tuh. Kayak kamu istirahatlah, lelah sepertinya kamu. Ya, lelah sepertinya nggak fokus. Itu tidak baik untuk citra pasukan kita. Oke. Kan pasukan elit kan harus tenang, harus gimana, nggak fokus kan malu-maluin dong. Sugi, kamu ini bikin image kita jadi jelek. Betul. Oke. Akhirnya apa? Komandan Bergen dan pasukannya itu lanjut ke kampung-kampung yang lain, sedangkan Darto mendampingi Sugi untuk balik ke base camp. Oke. Jalan kaki tapi Ke baliknya. camp tentara lagi ya. Base camp. Nah kebetulan hari itu masih belum agak sore. Siang menuju sore gitu ya. Berdua kan di base camp. Udah tuh mereka bersih dan lain sebagainya. Oke, dan setelah berbersih, mereka berdua ini rencana mau makan begitu. Ya. Sudah ada perbekalan, mau makan. Nah kebetulan si Darto ini mandi duluan, ya kan. Terus setelah itu Sugi mandi kan. Nah pada saat Sugi mandi, si Darto ini nyiapin makanan lah buat berdua. Nyiapin makannya udah, terus si Darto kok nggak balik ya dari mandi ya. Terus akhirnya si Darto memutuskan untuk makan makanannya. Makan. Habis tuh makan Darto tuh, tersisa makanan si Sugi kan. Iya. Nah ditungguin si Sugi kok lama banget ya kan mandinya. Disamperin lah ke bilik kamar mandi. By the way, bilik kamar mandinya tuh deket sumur yang saya tadi ceritain. Oh iya. Nah, disamperin ke bilik kamar mandi. Nah begitu nyampe di bilik kamar mandi bro, si Darto ini melihat Sugi ini Iya. itu sedang berdiri menghadap sumur itu. Oh, Berdiri ya, Iya. menghadap sumur itu dengan tatapan mata kosong. Tapi bibirnya si Sugi ini seperti sedang ngobrol sama orang, padahal di depannya cuma sumur.
dan tidak ada siapa-siapa. Oke. Diteriakin dong, Ki ngapain? Ayo makan. Nah si Sugi denger teriakan dari si Darto kan, nengok kan ke arahnya Darto kan. Habis nengok bentar, terus si Sugi memalingkan mukanya lagi, balik ke menghadap sumur dan balik dengan tatapan kosong, terus dengan ngobrol. Oke. Jadi kayak gak adirokan gitu loh, kayak Iya. noleh dikit terus balik lagi. Iya. Lihat sumur. Terus. Nah, oh ini kenapa ya Sugi kok aneh ya? Oke. Tiba-tiba setelah si Darto mendapati keanehan yang ada pada diri Sugi, tiba-tiba terdengar suara mobil jeep, terus langkah kaki pasukan. Iya. Yang berarti pasukan dari Komandan Bracken udah balik. Oh iya. Udah siap-siap dong si Darto untuk nyambut mereka, siap-siap dong Iya. untuk ya mungkin briefing atau evaluasi begitulah. Iya. Si Darto ninggalin Sugi tuh. Yo, Ya, iya. si Darto ninggalin Sugi. Terus di depan base camp ya seperti biasa ada evaluasi. Evaluasi, semuanya ngumpul barisannya. Nah, kebetulan Komandan Bracken ini orangnya itu detail dan juga disiplin. Makanya pada saat semua pasukan berbaris, Komandan Bracken ini melihat bahwa loh, kurang satu nih. Mana Sugi nih? Kan gitu. Ya. Mana nih orang nih? Oke. Terus si Darto angkat tangan, terus habis itu maaf Komandan, saya tadi pulang sama Sugi diceritain gini gitu. Sampai diceritain juga tuh yang Sugi menghadap sumur, sampai diceritain juga tuh. Oke. Terus akhirnya Komandan Bracken bilang, saya nggak mau tahu, ini pasukan saya bukan pasukan kamu. Kamu tidak berhak lah untuk menceritakan ini harusnya. Saya hanya mau Sugi untuk ikut bersama kami, maksudnya evaluasi begitulah. Panggil lagi. Nah kebetulan evaluasinya ini bro, itu berlangsung maghrib lah. Ya. Langsung maghrib. Nah kan disuruh manggilin Sugi lagi tuh. Disamperin di dalam base camp. Si Darto melihat makanan Sugi masih utuh loh. Nggak dimakan. Kok apa Sugi masih di sumur ya kan? Pas begitu si Darto ini menuju sumur, Sugi ini bro, posisinya itu sudah naik ke bibir sumur, berdiri dia. Iya. Sambil melihat ke bawah, Iya. ke lubang sumurnya. Dan tidak cuman itu yang dilihat Darto. Darto juga melihat di dalam sumurnya, ya kan? Ada tangan yang mengarah ke arahnya Darto. Jadi begini. Dari bawah ya. Dari bawah ya. Dan si Sugi ini juga kayak menyambut tangan itu. Dan tidak hanya tangan yang dilihat. Si Darto juga melihat di dalam sumur itu ada kepala cewek kelihatan setengah. Iya. Terlihat dari bawah kepala cewek bro, dengan kayak rambut yang hitam banget. Nah seketika itu si tangan cewek itu kayak perlahan banget menarik si Darto, si Sugi, dan si Sugi ini terjun ke bawah biur. Bener-bener si Darto melihat itu tuh bener-bener real time live dan lain sebagainya kan. Terus akhirnya lari si Darto nyamperin sumur itu, terus dilihat. Ya emang sih gerakan airnya tuh kayak emang abis ada objek yang Nyemplung. ya emang kan si Sugi itu kan. Iya. Lari ya kan. Menginterupsi komandan yang masih mengevaluasi. Interupsi kan Komandan Bracken kan itu kan nggak suka lah di interupsi begitu kan, kurang suka kan. Terus akhirnya diceritain ini si Sugi begini, saya lihat dia masuk ke sumur dan saya juga lihat pada saat dia mau masuk ke sumur itu ada kepala cewek itu terlihat setengah dari dalam sumur itu, sedang mengulurkan tangannya ke tangannya Sugi ini. Iya. Nah begitu mendengar itu pasukannya tuh langsung deh disuruh dikerahkan untuk menuju ke sumur itu, nyariin tuh si Sugi di mana. Sampai Komandan Bracken ini menginstruksikan untuk membongkar sumur itu. Masuk ya. Nah, dan pas dibongkar bro, dan emang ada airnya dan sebagainya.
Tapi Sugi nggak ada. Loh. Sugi, where are you? Dan ya gimana ya, si temen saya ini yang which is ponakannya si Sugi ini, ya kan, ya apa namanya, keluarganya si Sugi ini nggak pernah tahu sampai detik ini Sugi di mana dan kuburannya tuh nggak ada, karena memang he doesn't exist gitu loh sejak saat itu. Oh, oke. Cuman cerita yang balik ke rumahnya dan diceritakan sampai hari ini kejadian seperti itu. Iya. Dan itu terjadi di tanah Sulawesi yang ternyata leluhurnya itu pernah punya kutukan begitu. Itu adalah tuah dari mungkin adalah tuah dari kutukan leluhurnya terdahulu yang memutuskan untuk tidak menikahi bangsawan sehingga dikutuk sama bapaknya kan. Itu temanmu di Bojonegoro ya? Bukan di apa namanya, di Nusa Tenggara Timur. Oh, sekarang. Begitu. Samperin yuk. Apa? Jauh bro. Nggak apa-apa pas. Ya maksudnya ini kejadian yang gimana ya? Ya kasihan juga karena kan Pak Desugi kan nggak tahu ya kalau leluhurnya kan ada perjanjian macam itu, terus secara tidak sengaja dia berada di tanah Sulawesi terus mengalami kejadian begitu. Ya sial aja sih. Iya. Simpel sih. Kebunakan bawa aja pasir dari sana. Ya, gak ngerti. Tabur aja depan rumahnya, ntar keinjek tanahnya. Kan nggak boleh nginjek tanah dari Sulawesi dia. Gak ngerti kok. Nggak gitu konsepnya bro. Iya. Keren. Berarti sampai sekarang dia juga masih belum berani ya? Belum berani karena maksudnya ya ada Pak D-nya yang sampai saat ini. Itu taunya gimana? Yang jelas mungkin taunya dari sahabatnya Darto atau mungkin dari pasukan-pasukan yang lain. Iya, gak maksudnya taunya kan waktu itu Pak D-nya itu kayak nggak tahu kan? Nggak tahu. Ya, tapi kemungkinan mungkin beda cabang ya keluarganya. Ya mungkin ketemu saudara jauh, terus akhirnya ketemu kan sering gitu kan. Pokoknya nggak boleh ini. Oh gitu ya. Begitulah kira-kira. Iya. Keren bro ceritanya bro. Asik. Oke, sampai di sini jenggotan episode kali ini ya. Kita akan langsung ketemu lagi di episode selanjutnya.